Sekilas tidak ada yang mencolok penampakan Vihara Buddha Dharma Delapan Posat, yang berdiri di atas lahan seluas 6.000 meter persegi, berada di Kampung Jati, RT 02 RW 06, Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor ini. Terlihat sama seperti vihara pada umumnya yang didominasi warna merah, dengan hiasan huruf kaligrafi berwarna keemasan. Saat memasuki areal pintu vihara, pengunjung akan disuguhi lukisan relief yang menggambarkan tentang kehidupan Sang Buddha Siddhartha Gautama hingga mencapai kesempurnaan. Kemudian lebih jauh ke dalam mata pengunjung akan langsung tertuju pada patung Buddha tidur, patung yang memiliki panjang 18 meter, tinggi 4,75 meter dan berat 5 ton. Ini merupakan buah karya seniman lokal. Latar belakang pembangunan patung Sleeping Buddha di vihara yang mampu menampung 1.000 orang jemaat ini diperoleh dari adanya petunjuk yang diterima Andi Suwanto, 76, yang merupakan ketua pembina di vihara ini saat melakukan meditasi. Pembangunan patung yang punya daya tarik wisata ini dimulai pada 2010 dan selesai pembangunannya pada 2012, sedangkan vihara itu sendiri sudah ada sebelumnya sejak 2006. Selain menjadi tempat beribadah, vihara ini juga ternyata dikenal sebagai salah satu lokasi tujuan wisata menarik yang banyak dikunjungi wisatawan, apalagi di sini banyak spot foto menarik yang instagramable yang sangat sayang untuk dilewatkan. Jam operasional destinasi wisata religi ini mulai dibuka pukul 8 sampai pukul 21 WIB. Hampir setiap hari maupun hari libur ada saja pengunjung yang datang karena penasaran ingin melihat penampakan patung Buddha tidur. Mereka datang dari sejumlah kota di tanah air. Mendekati perayaan Tahun Baru Imlek yang tinggal menghitung hari, vihara dengan patung Sleeping Buddha ini sudah siap menyambut umat yang ingin beribadah, termasuk wisatawan yang akan datang berkunjung, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, untuk mencegah terjadinya kerumunan dan bisa terhindar dari paparan COVID-19. Sobat Warta Kota, saat ini saya sedang berada di Vihara Buddha Dharma dan 8 Posat yang berada di kawasan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Vihara ini salah satu vihara yang ada di Kabupaten Bogor yang terbilang sangat unik sekali, Sobat Warta Kota, karena ternyata berbeda dengan vihara-vihara lainnya. Vihara-vihara lainnya, di sini terdapat patung Buddha yang sedang tidur, Sobat Warta Kota. Pak, seperti ini penampakannya, Sobat Warta Kota. Pak, selamat siang, Pak. Ya, siang. Pak, bisa dijelaskan, Pak, ini kita sedang berada di mana ya, Pak? Sekarang kita berada di Wihara Buddha Dharma dan 8 Posat yang berlokasi di Kampung Jati, Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Ini boleh tahu, Pak, sejarahnya, Pak, berdirinya? Untuk sejarah wihara berdirinya memang kronologinya itu berdiri tahun 2006. Didirikan oleh Bapak Andi Suwanto beserta jajaran pengurus yayasan wihara, yang memang pada awalnya beliau sewaktu masih aktif bekerja memang cita-citanya untuk mendirikan sebuah tempat ibadah di lingkungan sini. Ini idenya bagaimana, Pak? Bisa berbeda nih, Pak, kondisinya nih dengan vihara-vihara lain. Di sini ada patung Ya, memang Buddha sedang tidur yang terbesar. di sini ada patung Sleeping Buddha atau patung Buddha tidur. Itu merupakan hasil dari meditasi atau seperti pencerahan dari Bapak Andi Suwanto selaku pendiri, bahwa bila mana di daerah sini ada didirikan Sleeping Buddha, itu wilayah sini akan dikenal banyak orang, seperti itu. Memang di satu sisi Sleeping Buddha itu
punya makna begitu. Pak, ini kan tempat ibadah ya Pak ya. Iya. Katanya banyak dikunjungi wisatawan juga ya Pak. Wisatawan Tidak menutup kemungkinan mereka Iya. mau datang untuk melihat ya. betul Keunikan ini ya Pak. wisatawan baik dari pada umumnya agama Buddha maupun non agama Buddha. Itu mereka tahu dari mana ya Pak? Kan ini tempatnya jauh banget nih, terpencil nih Pak. Mereka biasanya sumber referensi dari kenalan-kenalan kerabat-kerabat yang udah pernah datang ke sini, lalu dari banyak memang udah pernah diliput beberapa media juga, dan ketika melihat destinasi religi di daerah Bogor, nanti biasanya muncul di pencarian di Google seperti itu. Pak, ini boleh tahu Pak, panjang berapa, tinggi berapa Pak, dan berat berapa Pak? Kalau untuk berat 5 ton lebih. 5 ton. Panjang? Panjangnya itu 18 meter dengan ketinggian 4,75 meter. 4,75 meter. Yang bikin siapa nih Pak? Yang bikin orang lokal dipandu dengan Bapak Andi Suwanto sendiri, Seniman lokal ya Pak ya. seniman lokal. Pak, ini kabarnya terbesar di Indonesia atau gimana nih Pak? Salah satu terbesar. Heeh. Gitu. Kurang lebih mungkin ya memang ada juga yang besar, tapi untuk panjangnya itu relatif ya, karena kita nggak pernah ukur-ukur. Ini biasanya kalau yang datang untuk berkunjung hari apa Pak biasanya Pak? Warga. Ini terbuka setiap hari. Jam operasional Pak boleh Pak? Jam operasional jam 8 sampai jam 9 malam gitu. Dari berbagai kalangan ya Pak ya. Betul. Ini unik nih Pak nih. Pak, boleh saya lihat ke sana ya Pak? Boleh, silakan Pak. Selain Iya, Pak. ada Sleeping Buddha juga, kita di sini memang awalnya itu bangunan 8 posat. Gitu. Makanya wihara ini dinamakan Wihara Buddha Dharma dan 8 posat. 8 orang suci ya Pak ya. Betul. Ini kalau di belakang kita apa nih Pak? Yang kecil-kecil nih Pak? Ini simbolis daripada donatur. Heeh. Setiap donatur itu ada namanya. Untuk kalau di agama Buddha biasanya disebutnya pelimpahan jasa, baik untuk orang yang masih ada maupun untuk leluhur kita yang udah nggak ada. Pak, kalau untuk urut-urut tadi kalau kita datang ke sini kemana dulu nih arahnya nih? Biasanya kita ke ruang 8 posat dulu. 8 posat, terus setelah itu Setelah itu terakhir baru terakhir di sini. sleeping Buddha. Pak, ini tahun berapa ya Pak? Kalau untuk sleeping Buddhanya itu 2011 peresmian. Peresmian Kalau wiharanya itu sendiri 2006. 2006. Udah lama juga ya Pak. Antusias masyarakat gimana Pak? Kalau untuk Dengan adanya ini nih, patung Buddha, Ya, Sleeping Buddha. tentunya kalau di sini kita berbaur ya, baik dengan masyarakat lokal kayak gitu. Kita sering mengadakan acara bareng seperti itu. Memang wilayah sini jadi cukup dikenal lah untuk karena semenjak adanya Sleeping Buddha di sini. Pak, kalau untuk menjelang Imlek ini biasanya gimana nih Pak kalau di sini Pak? Kalau kita di sini lebih ke karena memang masih dalam situasi COVID ya. Jadi kita memang hanya upacara doa seperti itu dengan ada beberapa ritual-ritual menjelang Imlek. Kalau untuk perayaan memang kita tidak mengadakan acara yang besar. Tidak mencegah kumpul-kumpul ya Pak? Betul, betul. Karena protokol kesehatan ketat ya Pak. Iya. Terus kita kemana lagi nih Pak kalau boleh tahu nih Boleh, Pak? yuk kita ke ruang 8 posat. Sobat Warta Kota, ini suasana di dalam viharanya Sobat Warta Kota sangat luas sekali. Dan pemandangannya ini kayaknya enak buat di foto-foto ya Pak. Suasananya instagramable. Biasanya suka ada yang mengadakan acara pemberkatan pernikahan juga gitu di sini. Oh, dipakai juga ya. Iya. Oh, ini nih yang 8 posat nih Pak ya. Iya. Mana Pak yang bisa dijelaskan Pak yang 8 posat Pak? Yang 8 posat ini ruangannya. Ini ruangannya. Nah, dimulai dari nomor satunya itu Iya. 2, 2. 4, 5, 6, 7. Oh ya.
Ini Sobat Warta Kota, ruangan 8 posat, 8 orang suci. Begini suasananya Sobat Warta Kota. Bisa Anda saksikan, ini sangat instagramable Sobat Warta Kota. Selain ternyata kelebihan dari vihara ini, selain sebagai tempat ibadah juga ternyata banyak dikagumi oleh masyarakat sekitar. Tidak hanya aja warga beragama Buddha dan Tridharma, tapi dari umat beragama lain pun banyak yang datang karena penasaran, ingin menyaksikan Sleeping Buddha ini yang mungkin tidak ada di wilayah Jabodetabek, khususnya Jawa Barat ini ya Pak ya. Begini suasananya Sobat Warta Kota. Ini bagus nih buat motret-motret Sobat Warta Kota. Bisa berkunjung kemari. Pak, apakah dipungut biaya Pak kalau datang kemari? Oh, tidak ada. Tidak ya Pak? Iya, tidak ada. Terus dibatasin nggak Pak berapa jam gitu harus berada di sini? Kalau untuk selama di sini tidak ada keramaian atau terlalu padat sih nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya Pak ya? Betul. Yang penting asal mengerti aja ya Pak ya. Betul. Apa namanya istilah jaga-jaga untuk jangan sampai terjadi kerumunan ya Pak. Iya. Pak, mari kemarin lagi Pak kita Pak. Kembali lagi tempat yang tadi mungkin ya Pak. Iya. Sobat Warta Kota. Ini suasananya. Di sini juga kita ada panti asuhan. Gitu ya Pak. Wah, komplit ya Pak. Berada di ternyata ada lembaga sosial juga ya Pak. Iya. Boleh cerita sedikit Pak tentang panti asuhan Pak. Bagaimana ceritanya? Untuk yayasan bernama Yayasan Teratai Kasih, di mana pendirinya sama, yaitu Bapak Andi Suwanto Wijaya. Nah, beliau berkeinginan untuk ada misi sosial kemanusiaan juga, bahwa banyak anak terlantar yang memang masih membutuhkan perhatian khusus gitu, yang berada di jalan seperti itu. Nah, kita di sini ada rumah untuk mereka, anak asuh. Penampungan juga ya Pak? Ya, kita mendidik mereka sampai kuliah gitu. Pak, ini ada yang nanya nih Pak, dia masih kurang jelas nih Pak, tolong disebutkan Pak. Ini daerah mana sih katanya nih lokasi kita berdiri ini? Daerahnya Kabupaten Bogor, lebih tepatnya deket Parung. Jalannya Pak yang komplit Pak, desa atau apa, RT RW-nya barangkali? Kalau jalan rayanya itu Jalan Raya Kemang Parung, Kampung Jati, RT 02, RW 06, Desa Tonjong. Nah, itu bisa dicari, di search di Google, ketiknya Wihara Buddha Tidur aja Bogor. Sleeping Buddha ya Pak ya? Keluar. Pasti ketemu ya Pak? Nah, nanti di situ ada kontak person, itu ada nomor saya juga di situ. Nah, itu Pak Zulkifli, informasi yang disampaikan oleh. Kita terbuka untuk umum. Terima kasih.